Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah datang di sini. Selamat datang di webinar LIA Pajajaran Bogor. Welcome everybody. Mungkin kan kita sekalian cek ya, apakah audio Bapak Ibu sudah berjalan dengan cukup baik atau enggak. Kalau Bapak Ibu bisa mendengarkan saya, nah di chatnya tolong bilang bisa gitu ya. Tolong chat bisa, nanti teman-teman kami yang di sini akan memonitor chat Bapak Ibu untuk bilang apakah audio sudah jalan atau enggak. Jadi, oke, ya, bisa semua ya. Kalau udah bisa, oke, banyak yang bisa. Oke, sip, baik, oke. Nah, sekali lagi selamat datang di webinar LIA Pajajaran Bogor. Saya Novicto, dan hari ini kami sangat beruntung bisa bertemu untuk membahas sebuah topik yang sebenarnya sangat dekat di hati dan pikiran banyak sekali orang tua ya. Di saat anak-anak belajar dari rumah, banyak masalah baru yang ternyata muncul ya Bapak Ibu, yaitu stres, terutama saat orang tua harus membimbing anak-anaknya mereka belajar di rumah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami sudah mendatangkan narasumber nih yang akan membantu kita semua mencari solusi tepat agar orang tua bisa lebih efektif membimbing anak-anaknya saat belajar di rumah. Nah, tentu ada baiknya saya perkenalkan dulu sedikit latar belakang beliau. Beliau adalah seorang klinis yang sudah berpraktek selama lebih dari 20 tahun terakhir, dan juga seorang expert psikolog di channel YouTube Gue Sehat yang sudah memiliki 1 juta subscriber dan membahas isu-isu medis, wanita, seks, relationship, dan lifestyle. Nah, beliau juga sudah menulis lebih dari 8 buku di bidang psikologi, antara lain Stres pada buku mengembangkan nilai moral pada anak, dan juga beliau sering berkontribusi dalam majalah parenting. Nah, luar biasa tamu kita hari ini Bapak Ibu. Siapkan catatannya, siapkan juga secangkir teh atau kopi untuk belajar bersama. Mari kita dengarkan Ibu Dian Ibung PS yang akan segera berpresentasi mengenai mengatasi stres orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Baik, saya persilahkan Ibu Ipung untuk langsung mengadakan webinar ini. Oke, terima kasih Pak Victor. Terima kasih untuk semua yang hadir. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Salam kenal ya, saya Dian Ibung, biasa dipanggil Dian aja gitu ya. Tadi Pak Victor sudah sedikit banyak memperkenalkan saya gitu ya, dengan segala kegiatannya. Oke, kita langsung aja ya, mulai ke materinya. Sebentar ya, saya akan sharing materinya ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Saya akan share screen. Masuk ya. Sudah kelihatan? Panitia, apakah sudah kelihatan apa yang saya share? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Jadi kita akan membahas ya pagi ini mengenai stres kita sebagai orang tua ya dalam mendampingi anak belajar di rumah. Ini adalah masalah yang muncul belakangan ini ya seiring dengan terjadinya anak kita juga mungkin stres gitu ya dengan perubahan cara belajar mereka, tapi kita kan harus membantu mereka gitu. Nah, padahal kita sendiri stres sebenarnya untuk membantu mereka karena kita nggak tahu kan gimana gitu ya. Nah, untuk itu marilah kita membenahi diri kita dulu supaya kita bisa membantu anak-anak kita dengan maksimal gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu sebenarnya sebagai orang tua itu apa? Orang tua adalah suatu peran yang kita dapatkan atau setiap individu dapatkan ketika kita sudah mempunyai anak, gitu ya. Nah, peran sendiri di sini diartikan sebagai suatu status atau suatu
tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungan kita, baik secara kebiasaan maupun adat istiadat gitu ya, untuk suatu posisi atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang karena pekerjaannya gitu ya. Ini anggap aja pekerjaan ya sebagai orang tua gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya anak, otomatis kita akan berperan sebagai orang tua gitu ya. Nah, definisinya apa sih sebenarnya sebagai orang tua gitu ya? Peran sebagai orang tua di sini diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab ya untuk perkembangan secara optimal anaknya gitu ya, baik secara psikis maupun fisik. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa ketika anak belajar di rumah, maka itu sudah menjadi tanggung jawab kita juga gitu ya, dan itu yang bikin stres gitu ya. Nah, ketika kita di rumah, peran kita udah jelas sebagai orang tua dan bertanggung jawab ya, yang tertulis di situ ya, baik secara fisik maupun psikis, dan mendukung perkembangan anak kita untuk optimal. Ketika anak kita belajar di rumah dalam situasi pandemik ini, peran kita sebagai orang tua bertambah lagi. Sebagai apa coba? Sebagai guru, ya kan? Peran kita akan bertambah sebagai guru. Bentar. Macet ya. Sebentar ya, kok macet ininya. Peran kita lanjutkan dulu ya. Peran kita akan bertambah sebagai guru. Nah, situasi ini berarti pada situasi ini kita mempunyai dua peran yang dua-duanya potensial untuk menimbulkan stres gitu ya. Peran sebagai guru dan peran sebagai orang tua gitu. Stres gitu ya. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, peran sebagai guru atau orang tua ini, kenapa stres? Sebenarnya apa sih yang disebut stres secara psikologi gitu ya? Seseorang bisa menjadi stres itu jika harapannya berbeda dengan kenyataan. Benar nggak? Coba deh dipikirkan gitu ya. Seseorang akan menjadi stres jika harapannya berbeda dengan harapan kita sama dengan kenyataan. Kenapa macet ya? Ini, sorry, yang terlihat apa ya di layar? Saya terdengar nggak ya? Menu filenya Bu Ipung, Budian. Ya. Yang terlihat menu filenya Budian, ya. Apa ini ya? Ya, belum PPT ya yang Sebentar terlihat. Ya. Sebentar ya. Kenapa? Baik, Mel. Sebentar. Ini keluar ya. Bentar ya. Bentar ya. Macet, Bang. Bentar ya, sorry. Itu. Nah, di sini macet. Tuh, ya. Tuh, macet. Ini ya, ini yang tadi saya katakan tadi ya. Terus kita lanjutkan ya. Ini sekarang udah kelihatan belum ya layarnya? Masih file, Mem. Masih file yang mau Ibu share. Ya? Masih file, Bu. Ya. Oke, sebentar. Masih file yang kelihatan, aku nggak bisa.
Di stop aja Bu, share screen-nya di stop dulu, baru nanti Ibu masuk lagi di PPT-nya. Biasanya memang suka kayak gitu, stop share screen aja dulu di atas, kemudian baru masuk ke dalam. Nah ya, nah baru masuk ke share screen yang buka lagi itu. Bentar ya. Dibuka aja PPT-nya dulu. Sip. Oke. Oke, mantap. Kelihatan Udah, ya Bu. Bapak Ibu ya. Great, ma'am. Great. Layarnya sudah masuk belum sekarang? Sudah, ma'am. Udah ya? Sudah. Oke. Terima kasih. Maaf ya, saya lanjutkan ya. No problem, ma'am. Ini yang tadi ya, yang saya katakan bahwa peran kita bertambah sebagai orang tua, kemudian juga sebagai guru. Kemudian kita akan merasa stres ketika kenyataan berbeda dengan harapan, ya. Nah, stres orang tua dengan anak yang school from home gitu ya. Harapan kita apa? Harapan semua orang tua deh ya. Semua akan berjalan baik-baik aja gitu kan ya sekolahnya ya. Kita berharap bahwa kita bisa untuk yang bekerja di rumah gitu ya, kita bekerja, anak kita sekolah gitu kan ya. Atau yang memang tidak bekerja kantoran, mungkin ya tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, tapi anak juga bersekolah aja gitu ya dengan tenang. Harapannya kan seperti itu ya, idealnya gitu. Tapi rata-rata gitu ya yang terjadi adalah ini berapanya macet terus. Sorry ya, macet lagi ya. Nah, tapi yang terjadi adalah seperti ini ya. Di rumah tuh jadi berubah semuanya gitu. Anak-anak yang kita harapnya itu bersekolah dengan baik di rumah gitu, ternyata dia nggak fokus misalnya gitu ya, atau dia nggak konsentrasi, dia malah main gitu. Dan kita sendiri itu jadi nggak bisa kerja di rumah gitu, karena ada aja urusan rumah yang harus dilakukan, atau ada saja urusan anak gitu ya. Anaknya mungkin nanya gitu ya, atau kayak saya tadi gitu ya, mama ini gimana kok jadi macet gitu ya, si screen-nya itu, atau kita sendiri juga mau kerja ternyata ada aja gangguannya. Jadi ketika harapan kita berbeda dengan kenyataan, kita jadi stres gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kelihatan kan ya sekarang screen-nya? Ada yang bisa respon nggak? Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mem. Kelihatan nih, Bu. Oke. Ya, takutnya nggak kelihatan. Oke, terus lanjut. Lanjut ya. Kemudian, nah masalah apa sih sebenarnya yang sering muncul dalam situasi kita stres gitu ya, menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita dalam hubungannya dengan anak-anak yang school from home dan kita pun di rumah gitu ya. Masalah akan muncul dari pihak orang tua, kemudian dari pihak anak, dan dari faktor X. Faktor X ini lain-lain gitu ya, misalnya fasilitas gitu ya, macam-macam lah faktor X. Nah, dari pihak orang tua, apa yang paling sering muncul biasanya? Biasanya waktu, kita jadi bingung gitu ngatur waktunya. Yang kerja, terutama mungkin yang kerja, sama aja sih, kerja di rumah maupun yang ngantor gitu ya, maksudnya yang memang beraktivitas di rumah, itu bingung ngatur waktunya. Karena biasanya mungkin pagi sudah jelas dia harus menyiapkan sarapan, bla bla bla, kemudian pergi kantor, atau menyiapkan sarapan, kemudian anaknya pergi gitu ya. Jadi di rumah bisa lanjut mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Tapi sekarang jadi ada anak yang di rumah, suami yang di rumah, atau istri yang tetap di rumah, dan lain-lain. Nanti kita bahas ya. Kemudian dari segi anak yang biasanya pergi ke sekolah, sekarang dia di rumah. Biasanya dia ketemu gurunya, ketemu temannya, sekarang dia di rumah gitu ya. Dia harus mengerjakan pekerjaannya sendiri, harus belajar sendiri gitu ya. Itu sangat berbeda gitu ya dengan kalau dia ke sekolah. Dan faktor X nanti kita bahas ya.
Nah, ini dari sisi orang tua yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Pertama, masalah waktu, gitu ya. Kemudian metode mengajar, gitu ya. Nah, ini seringkali menjadi masalah ketika kita sebagai orang tua tidak bisa catch up, gitu ya, dengan metode pengajaran di sekolah, gitu ya. Pertama, mungkin cara kita memang sudah nggak up to date lagi, gitu ya, dengan metode yang ada sekarang. Satu itu. Kedua, mungkin saja memang pelajarannya pun baru gitu ya. Sekarang tuh banyak sekali hal-hal yang berubah. Mungkin dasarnya sih sama. Kalau dulu zaman saya gitu ya, kan adanya PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Tapi kalau sekarang kayaknya berubah jadi PPKN ya, PKN gitu ya. Itu mungkin intinya sih sama, tapi berbeda pengajarannya, berbeda materinya gitu ya. Atau caranya, misalnya membaca aja ya, untuk yang masih punya anak kecil mungkin kerasa banget tuh ya. Jadi zaman dulu kita belajar baca itu kan kayak BU, Bu, DI, gitu ya, Budi gitu. Nah kalau sekarang ternyata nggak seperti itu. BU, DI, Budi gitu ya. Itu kan buat kita juga sesuatu yang baru ya. Jadi kita masih ngajarin cara lama, anaknya yang bingung gitu. Terus anaknya mungkin sekali malah jadi nggak bisa-bisa. Saya punya kasus yang begitu soalnya gitu ya. Jadi kata ibunya, ini anak saya kok kayaknya malah nggak bisa-bisa gitu ya. Ternyata berbeda cara mengajar. Si anak tidak terbiasa mengeja DU, Bu, DI, gitu ya. Dia biasanya BU, DI gitu. Jadi dia bingung malah gitu. Kemudian orang tua merasa gagal, terus stres gitu ya. Padahal mungkin si anak juga stres gitu, karena perbedaan cara mengajar ini bikin dia juga jadi, ini gimana dong, biasanya saya nggak kayak gini gitu, ini sesuatu yang baru. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Kemudian pola asuh yang kita terapkan selama ini ke anak, mungkin tidak cocok dengan situasi yang ada sekarang. Ya, contohnya, saya kasih contoh aja dulu ya. Misalnya pola yang terlalu memanjakan anak. Pola yang memanjakan anak, kemudian yang misalnya nih yang membiasakan anaknya diurus oleh neninya atau pengasuhnya lah gitu ya. Ketika itu semua nggak ada, orang tua jadi tambah puyeng gitu ya. Udah makin banyak kerjaan, ternyata anaknya nggak mandiri gitu, masih harus diurusin segala-galanya. Itu bikin stres ya. Ini dari pihak orang tua. Kemudian yang selanjutnya ya dari pihak anak yang tadi saya bilang ya. Nah, dari pihak anak sendiri, apa masalahnya? Ya, kita lihat. Anak, keluhan dari orang tua adalah ketika anaknya tidak bisa belajar sendiri, atau gini, keluhannya tuh, ini gimana ya Bu, anak saya tuh mesti diajarin terus, katanya gitu. Gak bisa mandiri. Padahal saya kerjaan kantor juga banyak, kemudian kerjaan rumah tangga juga nggak selesai, tapi anak saya tuh mesti dibimbing, gitu. Ya karena memang anaknya masih harus dibimbing gitu ya. Kan biasanya dibimbingnya di sekolah gitu. Nah sekarang sekolahnya nggak ada, ya berarti harus dibimbing di rumah gitu ya. Tapi memang banyak sekali permasalahannya gitu ya. Mungkin juga karena pola asuh yang tidak cocok, atau mungkin anaknya juga manja gitu ya. Karena begini, anak-anak tuh juga pinter ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi dia itu bisa aja ngelihat kalau di sekolah dia nggak bisa bandel-bandel dikit gitu ya. Dia nggak bisa bermanja-manja seperti kalau dia di rumah. Dia tahu bahwa kalau di rumah orang tuanya itu akan jadi gimana sih? Ya udahlah, senak-nakalnya toh dia akan tetap terima. Sementara kalau di sekolah dia nggak bisa seperti itu kan dengan guru gitu ya. Pasti dia akan kena hukuman misalnya gitu ya, kena sanksi dan seterusnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini juga keluhan yang paling banyak muncul, bahwa ketika belajar di rumah, anaknya itu tidak fokus, tidak perhatian. Ini memang sulit ya, karena situasinya, sekali lagi situasinya. Di rumah itu dia biasanya bukan belajar, mungkin hanya bikin PR atau mengerjakan tugas. Sekarang dia harus belajar dengan media yang hanya selayar seperti ini aja gitu ya. Jadi kan di luar layar ini akan banyak sekali gangguan yang muncul untuk dia, gitu ya. Dan situasinya juga mungkin misalnya di sana adiknya belajar juga, jadi dia terganggu ya, visualnya juga hearingnya. Kemudian mungkin juga dia lihat ibunya masak, gitu ya. Macam-macam lah. Pun bahkan kalau misalnya
dia sudah disediakan ruang belajar khusus atau ya pokoknya ruang belajar khusus, itu tetap berbeda dengan dia di sekolah. Jadi ya mungkin sekali dia memang jadi tidak fokus gitu ya. Kemudian masalah berikutnya, dia malas atau tidak disiplin. Ini hampir sama dengan ketika dia tidak fokus gitu ya masalahnya, karena situasinya berbeda. Karena dia tahu ini rumah gitu ya, walaupun sedang dalam masa belajar, masa sekolah, tapi kan ini di rumah gitu. Sanksinya juga hampir nggak ada, mungkin gitu ya. Oke. Nah, masalah berikutnya adalah dari sisi fasilitas. Pertama, di rumah kita itu mungkin sekali tidak ada ruang khusus untuk anak belajar, gitu ya. Kalaupun ada, apakah situasinya mendukung, menunjang si anak untuk belajar, gitu ya. Kemudian masalah WiFi, ya, ini juga jadi perkara banget, gitu, karena seringkali putus nyambung lah, gitu ya, atau memang lama dan seterusnya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang tadi itu, masalah-masalah yang muncul, saya akan berbagi kepada Ibu dan Bapak-Bapak di sini mengenai bagaimana caranya kita memanage stres kita itu ya. Kalau saya bilang menghilangkan, itu kayaknya terlalu ideal gitu ya. Karena kita nggak pernah hidup tanpa stres sepenuhnya gitu ya. Jadi saya akan bilang bahwa kita perlu memanage itu gitu ya. Ya. Dari tahun yang terus mendidik penuh cinta. Ada interupsi mungkin ya, tapi saya nggak dengar apa karena bergaung suaranya. Saya lanjutkan dulu ya. Oke, pertama, ketika ibu atau bapak mengalami stres di rumah, udah pusing gitu rasanya, anak nggak mau belajar, kerjaan kita sendiri nggak beres gitu ya. Apa ya? Ini, halo, saya di-mute atau gimana ini? Udah Bu, bisa Bu? Bisa, oke. Jadi saya akan bagi ini ya, manajemen stres tadi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ambil jarak. Ya, ambil jarak, kemudian ambil jaraknya artinya gini, kalau emang udah lagi pusing banget, lagi kayaknya apa ya, suntuk gitu ya, dengan situasi yang anak tidak mau belajar, tapi kita tetap harus ngajarin, gitu ya. Kemudian juga ketika pekerjaan kita sendiri nggak selesai-selesai, gitu ya. Ambil jarak dulu, berhenti, kemudian lakukan sesuatu yang Anda senangi. Apa aja, tapi yang harus yang Anda senangi ya. Misalnya senang nonton Korea nih, ibu-ibu gitu ya, drama Korea, boleh. Nonton aja, 1 episode atau 2 episode ya. 1 episode atau 2 episode gitu supaya stresnya reda dulu, supaya turun dulu stresnya. Tapi jangan keterusan. Kalau keterusan nanti masalahnya nggak selesai-selesai gitu ya. Oke, ambil jarak. Setelah ambil jarak, setelah tenang, stresnya turun, reda, kemudian pikirkan, saya ini harus melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi yang bikin saya stres gitu ya. Nah, pikirnya yang positif, jangan mikir aduh, tapi saya kayaknya nggak bakal bisa nih, gitu. Gimana caranya, orang situasinya sekarang dalam kondisi pandemik, gitu ya. Nggak mungkin saya bisa ngelakuin perubahan. Atau kayaknya anak saya sih emang begitu deh anaknya. Nggak mungkin bisa berubah. Jangan berpikir gitu. Pikirnya, saya pasti bisa nanganin situasi ini. Anak saya pasti bisa diajak bekerja sama. Jadi positif gitu ya. Oke, setelah itu, silahkan menentukan target. Nah, hati-hati dalam menentukan target ini, karena ini biasanya jadi sumber stres, gitu ya. Targetnya adalah sesuatu yang harus dekat dengan kemampuan kita dan bisa direalisasikan. Ya, oke. Kemudian, buat strategi sesuai dengan kemampuan diri. Nah, Ibu dan Bapak jangan takut dulu, ini sih kayaknya teori banget gitu ya. Bikin strategi, bikin target gitu ya. Ini kan sehari-hari gitu, yang gampang-gampang aja lah gitu yang bisa dipraktekin. Justru sebenarnya ini tuh memudahkan kita dalam prakteknya gitu ya. Jadi misalnya gini, strategi kita menentukan target adalah bahwa si anak bisa jadi lebih mandiri dan fokus. Nah, kita bikin tuh strateginya apa ya? Oh iya, berarti dia kalau belajar misalnya nih ya, harus dipisahin
Jangan deket kakaknya, jangan deket adiknya, jangan bisa lihat kita masak, misalnya gitu ya. Jangan nanti ketika dia belajar. Itu kan usaha kita, strategi kita berarti gitu ya. Nah, tapi strateginya ini juga jangan yang muluk-muluk yang nggak mungkin kita lakukan. Misalnya ya, dia itu belajarnya pagi, pasti ketika kakak dan adiknya juga belajar gitu ya. Nah, berarti gimana nih caranya? Supaya semua bisa lancar belajar, tapi tidak saling terganggu dan meningkatkan fokus dari masing-masing anak. Itulah yang harus kita lakukan dan kita lihat dengan situasi kita sendiri. Bisa berbeda antara satu dengan orang lain gitu ya, tergantung kondisi di rumah, tergantung kondisi anak dan kitanya sendiri. Oke ya, kemudian bersikap fleksibel. Artinya gini, ketika ibu bapak sudah menentukan targetnya, kemudian juga menentukan strateginya, ketika tidak berjalan si strategi itu, nggak apa-apa, fleksibel aja, rubah dengan strategi lain, gitu ya. Ganti aja, itu bukan sesuatu yang harus dan maksudnya saya udah nentuinnya A nih, gitu ya, kok nggak jalan, udah dicoba sekali, 2 kali, masih nggak jalan, gitu. Ya nggak apa-apa, berarti kita ganti, fleksibel aja, ya, supaya kita juga nggak stres gitu ngejalaninnya. Kita cocokin dengan kondisinya, oh ternyata ketika A, si anak malah jadi B, gitu ya. Nah, berarti kita lihat lagi. Uji coba lah gitu ya, trial error. Ya. Oke, nah terus mengembangkan diri artinya ketika kita lihat bahwa yang membuat kita stres itu adalah misalnya kekurangan kita atau perbedaan kita dengan anak. Kayak tadi ya, yang saya contohkan ketika ternyata pelajaran membaca itu bukan lagi membaca suku kata, tapi pengucapannya, vokal dari masing-masing huruf, maka kita yang harus belajar dengan cara yang baru, gitu ya. Kitanya mengembangkan diri, kitanya baca-baca lagi, kitanya berusaha lagi, karena target kita itu kan membantu si anak ya, dan supaya kitanya juga nggak stres, gitu ya. Nah, ini manajemen stres yang bisa sebenarnya dilakukan untuk setiap masalah, untuk setiap hal dalam hidup ini, gitu ya. Nggak cuma dalam stres ketika anak belajar di rumah, gitu ya. Oke, nah ini ya, yang tadi ya, ambil jarak, lakukan sesuatu, berpikir positif, tentukan targetnya, buat strateginya, kemudian bersikaplah fleksibel, mau mencoba, terus mengembangkan diri, gitu ya. Nah, karena apa? Karena tujuan akhir kita adalah, walaupun di rumah saja, tapi kita damai-damai aja gitu kan ya. Bukan jadi malah tambah pusing, bukan jadi tambah capek, bukan berarti pekerjaan kita berantakan, bukan berarti anak sekolahnya jadi nggak benar gitu kan ya. Tujuan akhir kita adalah kita di rumah aja, tapi semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, tanpa stres gitu ya. Jadi yang tadi, ketika kita merasa stres, yang pertama ya ambil waktu dulu. Ini penting sekali untuk meredakan ketegangan kita. Untuk membuat kita bisa berpikir tentang hal tersebut tanpa disertai oleh tense atau emosi yang tinggi, sehingga menghadapinya pun lebih tenang, sehingga pikiran pun lebih terbuka gitu ya. Nah ini yang tadi, bagaimana kita harus menetapkan tujuan yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita, sambil terus kita mengembangkan diri gitu ya. Nah, jangan takut berbuat kesalahan ya, karena dengan berbuat salah berarti kita udah nyoba, daripada kita cuma, kayaknya takut deh, ntar kalau kayak gitu gimana ya, anak saya gimana ya, gitu. Cuman begitu-begitu aja sih nggak akan maju-maju gitu ya, jadinya nggak nyoba. Tapi kalau kita udah nyoba, syukur-syukur berhasil kan ya, jadi selesai masalahnya. Tapi kalau nggak berhasil, nggak apa-apa, kita fleksibel, kita kembangkan diri kita coba lagi, gitu ya. Nah, sehingga hasil akhir yang damai tadi gitu ya, yang sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa bekerja, itu bisa tercapai. Jadi peran kita sebagai orang tua maupun sebagai guru bisa optimal, demikian juga anak-anak. Baik, sepertinya sharing dari saya sekian. Saya kembalikan ke moderator ya, Pak Novik, ya Pak Victor ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dian Ya, atas presentasinya. Mungkin kita akan langsung mencoba menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan nih, Ibu. Ya. Kalau boleh nanti saya bacakan udah satu persatu. Sebentar, saya tunggu tim saya dulu. Ya, sudah ya, saya stop ya. Oke, iya, boleh.
Sekali lagi Bapak Ibu peserta, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan taruh di chat supaya nanti tim kami bisa lihat dan memilihnya, lalu nanti akan kami coba sampaikan ke Ibu Dian. Ya, ini saya ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertamanya ini datang dari Ibu. Bentar. Iya. Oke. Oh, ini ada dari Ibu Ade Arisima Tupang, Bu. Ibu Dian, boleh tahukah? Iya, Bu Dian. Boleh tahukah waktu maksimal anak-anak untuk konsentrasi belajar berapa lama ya? Apakah ada tips agar mereka bisa belajar dengan konsentrasi yang lebih panjang? Silakan Ibu. Mungkin perlu tahu dulu Bu Ade Ari, usia anaknya berapa? Karena semakin besar anak, dia akan lebih lama waktu konsentrasinya, gitu ya. Semakin kecil anaknya biasanya akan semakin singkat, gitu. Jadi perlu diketahui dulu usianya, gitu. Kemudian untuk memperpanjang konsentrasi anak ya, secara umum konsentrasi terhadap sesuatu yang menarik buat dia. Kita akan lebih konsentrasi, lebih fokus ketika sesuatu itu menarik kan ya buat kita. Kalau nggak menarik nih, sebentar aja. Guru ya gitu supaya dia tahan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dia gitu, maksudnya kayak dia ada tugas gitu ya, dia harus selesaiin kan. Yakinkan anak bahwa dia putus ya, Ibu? Putus. Oke, ya. Udah mulai lancar lagi putus, ya. Kah? Bagaimana? Ya. Itu atau anaknya terlihat sudah lelah gitu ya, stop dulu, kemudian boleh dilanjutkan nanti gitu ya. Kalau menurut saya itu akan lebih optimal bagi anaknya juga daripada dipaksain dia terus untuk konsentrasi padahal dia udah nggak konsentrasi, nanti waktu yang dia butuhkan akan lebih lama. Satu itu. Kemudian yang kedua, tolong diperhatikan masing-masing anak ini mempunyai jam yang berbeda gitu ya. Nah, perhatikan anaknya ini lebih konsen. Apakah pagi sesuai seperti kalau dia ke sekolah gitu ya, ataukah sore gitu misalnya ya, dia udah segar gitu. Nah, tapi yang penting adalah ketika si anak kita ajak untuk mulai belajar atau school from home tadi dalam posisi kenyang ya, kenyang tapi nggak kekenyangan gitu ya. Kalau kekenyangannya biasanya terus jadi ngantuk. Pertama dia kenyang, kedua dia tidak kepanasan atau kedinginan, jadi suhunya pas aja. Karena kalau kepanasan biasanya lebih cepat capek ya. Kalau kedinginan dia biasanya nggak konsen gitu. Nah terus itu aja sih yang penting ya. Jadi dalam kondisi baik gitu. Itu kayaknya untuk jawaban. Oke, makasih. Oke, Ibu Adi tadi udah dijawab ya. Sebenarnya ini tadi juga di chat anak kelas 5 SD ya. Jadi kayaknya kalau anak SD waktunya sangat ini ya, konsentrasinya ya. Betul ya Ibu ya? Iya betul. Kalau untuk anak SD untuk satu materi dia tahan 1 jam itu sudah bagus ya. Oke. Jadi 1 jam aja udah bagus ya. Kalau misalnya udah mulai mikirin yang lain, lakukan hal yang lain, mendingan kita lanjut lagi lain kesempatan gitu ya Bu ya. Sudah cukup gitu ya, mungkin bisa dialihkan ke materi yang lain. Ya, oke. Berikutnya pertanyaan kedua, Ibu Dian, bisa ya? Ini dari Ibu Dita Herwinda. Pertanyaannya, bagaimana bisa lebih tegas kepada anak di rumah? Kalau guru kan bisa lebih tegas ya, tapi kalau kita sebagai orang tua kan kita mungkin sulit ya untuk tegas pas kita mau membantu mereka belajar di rumah. Bagaimana bisa lebih tegas? Kata Ibu Dita. Halo? Halo, kedengeran kah?
Oh iya, maaf saya ulangi aja pertanyaan tadinya ya. Ada pertanyaan dari Ibu Dita. Ibu Dita bertanya bagaimana bisa lebih tegas kepada anak saat membimbing mereka belajar di rumah, Ibu? Oke, jadi Ibu Dita selamat pagi. Jadi kalau untuk anak ya tegas atau enggak itu dia memang ini kayak tadi yang saya bilang gitu ya. Jadi ini lebih ke pola asuh, kebiasaan kita selama ini gitu ya. Ditentukan batasnya tegas kita kepada anak supaya anak itu mengerti bahwa ini adalah bahwa dia harus belajar di rumah. Tegas yang harus tega-tegaan gitu ya istilahnya. Jadi anak itu pinter loh Bu, bisa lihat intonasi kita, dia bisa baca intonasi kita, bahasa tubuh kita gitu. Apakah kita serius, tegas, atau enggak sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kita lupa nih, kita bilang, kamu harus loh, kamu harus gitu ya. Tapi nadanya tuh nada ngebujuk misalnya gitu ya. Kemudian juga bahasa tubuh kita tuh yang nggak firm gitu bahwa kita tegas. Itu anak tahu. Itu akan dibaca anak dan dia akan mencoba kita, anak akan mencoba orang tua sejauh mungkin bahwa ini nggak bisa berjalan gitu, bahwa saya tetap nggak akan ngakuin itu. Satu itu. Kemudian ibu juga bisa coba memberikan konsekuensi bila dia tidak mengikuti apa yang ibu katakan. Konsekuensinya bisa dicoba aja yang cocok yang mana gitu ya. Nah catatannya kalau memberikan konsekuensi itu harus dikerjakan Bu. Kadang-kadang gini, ibu-ibu itu ngasih konsekuensi, tapi sebenarnya nggak akan bakal terjadi gitu loh. Jadi kayak gini, awas ya, kalau mama lihat kamu nggak belajar, kamu nggak akan boleh main sore-sore, misalnya gitu. Tapi sekarang kan pandemik ya, jadi mama nggak akan kasih kue deh, misalnya gitu ya. Nah, tapi ketika anaknya beneran nggak belajar gitu. Nah, ketika si kuenya jadi, anaknya minta dong gitu kan ya. Minta ibunya, satu, mungkin lupa, bahwa dia tadi bilang bahwa konsekuensinya tuh anaknya nggak boleh makan gitu ya. Satu itu, kedua bisa aja ibunya juga nggak tega sebenarnya gitu loh nggak ngasih kuenya. Jadi dikasihlah si kuenya ini. Nah, yang kita nggak duga si anak tuh sebenarnya ingat tadi kan padahal mama bilangnya aku nggak boleh loh makan kue gitu. Padahal kan aku nggak ini, tapi kan buktinya aku dapet nih gitu. Nah udah begitu kejadian kayak gini, besok-besoknya ibu akan sulit untuk memberi konsekuensi pada si anak. Ya, itu catatannya. Oke. Nah, masih menyambung Bu Dita tadi, apakah punishment masih boleh diberikan seandainya mereka mungkin melanggar atau tidak mendengarkan gitu setelah dibilang berapa kali? Punishment bagaimana? Sebenarnya nih dalam bentuk apa? Sebenarnya kayak konsekuensi tadi, ya itu tuh udah punishment gitu ya, udah suatu. Jadi konsekuensi negatif atau positif gitu. Nah, ketika dia nggak dapat kue itu sebenarnya punishment kan, gitu ya. Bukan pukulan fisik aja yang kita sebut punishment gitu ya. Oke. Fisik udah tentu nggak boleh kali ya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ina Faeda, bagaimana cara sikap kita kepada anak yang sering main game agar bisa mulai berubah? Oke, nah ini balik lagi, berarti kita harus tegas Bu, gitu ya. Ketegasan itu atau peraturannya itu adanya di kita, adanya di orang tua, ya. Kita mau ngomong berapa kali juga kalau anaknya bukan tipe yang sadar sendiri, dan jarang ya anak yang bisa sadar sendiri bahwa game itu mesti berhenti gitu. Kayaknya jarang banget ya, kayaknya saya ini ya. Karena apa? Karena game itu kan sesuatu yang menarik ya, menyenangkan. Satu itu. Kedua, game itu menstimulus visual, hearing, dan motorik si anak. Ya, jadi semua indera dia terstimulus sehingga akan menyenangkan buat dia gitu ya. Apalagi dalam situasi seperti ini ketika dia nggak bisa kemana-mana, ketika mungkin hiburannya dia di rumah tuh ya game itu, apalagi kan sekarang banyak game online ya Pak Victor ya. Jadi dia bisa kontak kan ya dengan teman-temannya tuh di game online itu, ya kan? Nah, kita yang harus mengajak si anak gitu ya untuk bervariasi lah kegiatannya. Itu terserah ibu gitu ya, adanya apa di rumah, fasilitasnya apa. Jangan juga gini, udah kamu berhenti deh main game. Main game tuh nggak bagus, bla 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 gitu ya. Oke, kata anaknya. Lalu saya ngapain sekarang? Terus ibunya juga bingung, iya ya, apain ya sekarang gitu. Nah, jangan juga kayak gitu. Jadi
kita harus punya alternatif pilihan yang bisa dilakukan anak dan sama menariknya, atau paling nggak mendekatilah menariknya dengan si game ini gitu. Jadi karena kan kita juga harus tenggang rasa ya dalam situasi seperti ini, itu kayaknya anak-anak juga stres ya, Pak Victor ya. Ya, betul. Berarti sebagai orang juga harus resourceful ya, cukup harus juga kayak apa ya, mungkin kira-kira playtime activity apa yang bisa kita ajak anak supaya mereka perhatiannya menjauhi game di dalam HP mereka, tapi lebih dekat kepada kita sehingga kita nanti lebih pintar ngarahin mereka untuk belajar gitu mungkin ya. Betul. Nggak cuman mungkin gini ya, jangan juga terfokus untuk ngajak anak belajar terus ya, kasihan juga nih. Oke, iya benar. Ya, jadi banyak sebenarnya keterampilan sehari-hari atau life skill gitu ya yang bisa diajarkan kepada anak dalam situasi seperti ini, karena baik orang tua maupun anak pada situasi ini kan hampir selalu bersama gitu ya. Ya. Nah, jadi life skill-nya apa? Mungkin kalau anaknya laki-laki diajarin apa? Berkebun gitu ya. Kemudian misalnya benerin sepeda, bikin layangan, apalah gitu yang Ya, benar. Jadi nggak mesti di depan komputer dan belajar pelajaran sekolah, nggak mesti ya. Sekarang kita malah orang tuanya yang harus kreatif ya. Ya, betul. Tantangan lah buat orang tua. Jangan dianggap stres ya sama orang tuanya ya. Diganti. Persepsinya bukan tantangan, bukan stres, tapi suatu tantangan gitu ya. Oke, pertanyaan berikut ini masih ada hubungan dengan game. Ini dari Pus Budiawan. Durasi main game online jadi berlipat-lipat dibanding sebelum FH. Belajar online dari sekolah hanya 3 kali seminggu. Bagaimana ini mengejar ketinggalan pelajaran? Halo Pak Agus. Ya, jadi ini balik lagi, ini kuncinya di orang tuanya gitu ya. Bagaimana orang tua mengatur jadwal bermain anak sehingga dia bisa tetap happy gitu ya. Mungkin kan game ini untuk bikin dia enjoy juga ya di rumah, pandemik, nggak bisa ngapa-ngapain, dia main game. Seperti yang tadi saya bilang ya, mungkin dia online juga sama teman-temannya. Tapi sebagai orang tua, kita tetap punya kewajiban untuk mengatur dia supaya tetap baik gitu ya, supaya tetap di jalannya. Nah, apalagi ini, dia sampai ketinggalan pelajaran. Berarti kita harus ajak ngomong anaknya bahwa kamu nggak bisa seperti ini, karena tugas kamu yang utama adalah belajar. Dan belajar ini tugas utama gitu ya, bukan main yang utama. Misalnya Pak Agus bisa bilang, Papa ngerti, kamu tuh juga stres, kamu juga butuh hiburan, tapi nggak seperti ini, karena kamu tetap punya kewajiban. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Papa juga punya kewajiban. Kalau Papa mau sih, Papa juga bisa dong main game terus, gitu. Nyanyi terus ya Pak Agus ya. Pak Agus nih jago loh nyanyinya. Saya udah lihat YouTube-nya. Ada ya Bu. Ya, Oke, saya lanjut ya. Jadi bisa aja diterangkan seperti itu. Jadi anak akan merasa dan mengetahui bahwa tidak hanya dia yang terkena pengaruh negatif dari kondisi ini. Dia akan gitu ya, dia akan paham bahwa orang tuanya juga sebenarnya sama, orang tuanya juga stres gitu. Nah mungkin gitu, jadi diajak ngomong, kemudian tetapkan aturan seperti yang tadi, dan laksanakan konsekuensinya gitu. Jadi jangan, pokoknya udah mulai sekarang kamu harus belajar. Kalau nggak belajar, Papa ambil nih gamenya gitu ya. Tapi nggak pernah diambil sebenarnya. Jadi back to us lagi ya, bagaimana kita kalau kita udah netapin suatu peraturan ya kita terus terapkannya bagaimana kita ya. Oke, mungkin masih ada hubungannya dengan main game. Saya mungkin ngambil pertanyaan yang agak dari bawah dari Ibu Intan Agil al atas. Anak saya 7 tahun dan 5 tahun. Berapa lama batas durasi yang sehat sih untuk main HP? 5 tahun. 7 tahun dan 5 tahun. Oke. Sebenarnya gini, hitungannya adalah 1 menit untuk setiap umurnya gitu ya. Cuman tapi kan itu idealnya, dan ketika kita punya sumber lain yang bisa menjadi bahan dia bermain dan lain-lain lah ya gitu. Nah, pertama, dan memang itu sebenarnya terbukti sih, main HP ini apa? Ya, pertama itu dulu. Karena ketika kita punya kegiatan yang menarik, yang melibatkan si anak secara aktif, dia tuh nggak akan ingat HP loh sebenarnya. Nah, ya. Cuman kadang-kadang kan orang tua juga capek ya.
apalagi punya anak kecil gitu ya. Kadang-kadang orang tua capek, udahlah kamu pegang HP gitu ya, supaya orang tuanya bisa ambil jarak, ambil waktu dulu, supaya nggak stres kan orang tuanya ya, ambil jarak. Nah, cuman ketika udah si anak pegang HP kan anaknya jadi tenang ya, nggak ngerecokin gitu. Orang tuanya kebablasan, ya udah pegang HP aja terus gitu kan. Si orang tua bisa me time, bisa melakukan kegiatannya. Nah, padahal sebenarnya itu, coba deh kalau anaknya diajak main itu dia nggak akan inget HP. Pertama itu ya. Kemudian dalam situasi seperti ini, kadang-kadang si HP ini tuh menjadi alat dia belajar kan. Ya, alat belajar, apalagi yang school from home ini kan banyak melalui HP atau laptop gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga mesti lihat sebenarnya si anak ini ngapain kalau di HP. Kalau ternyata dia belajar, ya, atau kita kasih linknya untuk yang belajar gitu ya. Jadi bukan cuman apa ya, kayak nonton-nonton film atau apa gitu. Karena sekarang kan banyak juga informasi-informasi lain gitu. Nah, ini tuh si HP ini nggak apa-apa. Jadi kayak orang belajar gitu loh, cuman medianya nih HP. Medianya belajar. Misalnya ya, ngelihat binatang-binatang gitu. Zaman sekarang masih ada nggak ya yang bawa anaknya ke kebun binatang? Kayaknya udah jarang ya. Gitu. Nah, ini bisa diajarkan melalui si HP ini. Kita kasih lihat YouTube-nya yang tentang binatang misalnya seperti itu ya. Nah, ketika yang terjadi adalah ini, bahwa si HP itu dipakai untuk belajar, untuk nambah informasi, nggak apa-apa. Dia main agak. Halo Ibu? Halo Ibu, putus-putus? Ya, oh, udah. Oke, udah nyambung lagi. Ya, bagaimana tadi Bu? Ya, ya jadi HP-nya untuk apa gitu loh, media belajar atau untuk bermain yang nggak jelas-jelas gitu. Nah, itu yang pendampingan. Kalau dipakai untuk misalnya nih untuk melihat binatang-binatang, udah jarang nih yang bawa anaknya ke kebun binatang, ya nggak sih? Iya. Kan? Nah, itu bisa dikasih lihatnya lewat HP kan, lewat YouTube, gitu ya. Apalagi di YouTube mungkin malah lebih jelas. Halo? Halo Bu? Halo? Nyambung? Saya sih dengar Pak, saya dengar Bapak. Oke. Iya. Kayak gitu Pak. Jadi kalau dipakai untuk media, itu nggak apa-apa. Oke. Tapi untuk main harus dibatasi tentunya, diatur oleh orang tuanya sendiri ya. Iya, benar. Betul. Oke. Nah tadi kan Ibu sempat bilang me time ya. Saya mungkin ini pertanyaan dari saya jadinya gitu. Kayaknya me time untuk orang tua juga penting dong ya. Kalau nggak, bagaimana dong? Ya kalau setiap waktu harus kayak anak. Oh baik, ini kedengaran? Kedengaran? Iya, kedengaran sekarang. Oke. Tadi kan Ibu sempat bilang me time. Nah, sepertinya juga orang tua juga harus pinter-pinter ngaturannya mereka sendiri kali ya. Me-nya, ya. Oke. Pak Victor. Ya, Halo. Ya. Pertanyaannya? Oh ya. Itu maksudnya pertanyaan saya lebih ke arah bagaimana orang tua mengatur me time untuk diri mereka supaya mereka juga nggak stres kali ya. Oke, nah me time untuk orang tua ya, me time untuk orang tua idealnya adalah waktu untuk diri sebagai orang tua atau ketika dia berperan sebagai guru gitu ya. Jadi benar-benar untuk dirinya. Tapi ini kedengeran nggak ya suaranya? Fotonya hilang nih soalnya. Kedengeran. Ya, nah muncul lagi sekarang. Oke. Nah, idealnya adalah ketika orang tua menikmati waktu untuk dirinya sendiri gitu ya, definisinya. Tapi balik lagi Pak Victor, jangan ideal-ideal lah gitu ya. Lihat aja kenyataannya bisanya seperti apa. Kalau cuma bisa nih misalnya me time-nya itu ketika mandi, ya udah dinikmatin aja dulu gitu ya. Jadi nggak usah mikir, aduh enaknya ke spa nih, dipijit gitu ya, atau bapak-bapak pengennya me time tuh ngopi gitu ya, sama teman-teman gitu.
Kalau itu nggak bisa, ya udah jangan bikin sesuatu yang bikin stres sendiri gitu loh. Jadi yang bisanya aja dulu dinikmati. Ujungnya apa? Ujungnya kan kita jadi mensyukuri setiap keadaan kan ya. Jadi bukan ngeluh gitu. Ujungnya tuh jadi, ya, ini juga udah enak kok gitu. Ya, alhamdulillah nih, ini juga udah bisa nih buat nih kan ya. Sambil masak itu ketika kita motongin ya me time gitu, bisa me time. Walaupun pada kenyataannya cuma 5 menit, disyukuri aja sambil berharap, mudah-mudahan nanti bisa deh me time lebih banyak lagi, 10 menit gitu ya. Gitu aja, sederhana. Oke. Sederhana ya, Bu, sebenarnya. Tergantung kita gimana melihat keadaan kita ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu, dari Ibu Dian. Ibu Lia Roliawati. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi atau memberikan semangat kembali kepada anak kita agar tetap mau belajar meski dengan cara school from home, study from home? Iya, oke. Memang banyak anak kehilangan minat, kehilangan semangat ketika dia nggak punya teman lagi, belajar harus sendiri di rumah gitu ya, dengan orang tua yang mungkin nggak sesuai dengan seperti biasa di sekolah situasinya. Nah, pada saat seperti ini, hibur anak aja yang dia senangi. Sebenarnya prinsipnya sama kayak yang tadi, manajemen stresnya. Ya, sama kayak kita gitu. Jadi pertama ajak dulu anak melakukan yang senang supaya dia reda stresnya gitu ya, supaya dia turun tensinya gitu ya. Maksudnya ketegangan dia turun. Nah, ketika sudah reda, kita ajak lagi anak bicara sesuai dengan umurnya ya. Saya nggak tahu anak ibu umur berapa, tapi kasih tahu aja situasinya. Bisa dicoba yang tadi saya bilang ke Pak Agus gitu ya. Kasih tahu, iya memang situasinya seperti ini. Mami juga jadi nggak bisa kantor misalnya gitu ya, situasinya berubah, teman-teman kamu juga nggak bisa kok ke sekolah, semua belajar di rumah. Kemudian lihat anaknya, ibu perhatikan anaknya itu efektifnya belajar berapa lama. Ibu harus cermat gitu ya, misalnya dia ternyata nggak nyampe sejam nih, setengah jam tuh dia biasanya udah bosan. Oke, stop. Ya, kemudian alihkan perhatiannya, ajak hal yang lain atau belajar hal yang lain, kemudian balik lagi. Memang tadi belum selesai, ya dibalik lagi, gitu. Harus tetap dikerjakan. Jadi dia tahu bahwa sekolah tetap berjalan, gitu ya. Bahwa tetap ada aturan yang berlaku, walaupun situasinya seperti ini. Gitu, mudah-mudahan ya anaknya bisa semangat lagi. Jadi benar-benar menyamakan persepsi dengan anak kita ya, supaya mereka juga mengerti keadaan yang ada. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Arif Narahma. Ini Bapak mungkin ya, semoga ini saya benar. Bukan, ini Ibu Arif Narahma, mohon maaf Ibu. Pertanyaannya, saya ibu yang bekerja, saya kesulitan untuk mengatur waktu untuk menemani anak belajar. Karena pagi saya bekerja, saya menemaninya saat malam. Tetapi kondisinya anak-anak malam sudah malas-malesan. Kira-kira saya harus bagaimana? Terima kasih. Iya, untuk Ibu Arif Narahma ya. Ini ketika anaknya belajar pagi-pagi ada yang menemani nggak ya Bu? Benar. Gitu, mungkin bisa didelegasikan pendampingannya itu kepada yang menemani pagi. Gitu ya, siapa. Jadi nanti sore ibu tinggal kayak ngeceknya doang gitu loh, tinggal kayak ngecek terus kasih target berikut. Nah, itu satu yang bisa dilakukan. Tapi bisa juga ibu minta untuk yang mendampingi anak-anak selama ibu bekerja ini untuk mengatur jadwal. Misalnya gini, pagi kan mereka belajar ya, kemudian makan, istirahat, main, kemudian menjelang ibu pulang, anak-anak tuh dikasih istirahat dulu gitu. Jadi pas ketemu ibu mereka nggak terlalu lelah gitu. Jadi kan mereka udah belajar. Jadi jangan jangan dipolin terus malamnya pas ketemu ibu capek. Nah, betul. Itu dua hal yang bisa dilakukan sih. Jadi itu strategi yang mungkin tadi Ibu sempat sebut di presentasi ya. Betul. Strategi yang kayaknya gimana, tapi yang sederhana aja. Ya. Paginya delegasikan kepada yang jaga, belajar, lalu kasih waktu cukup untuk mereka santai dan istirahat.
supaya malamnya sih. punya energi balik untuk ketemu ibunya dan ibunya ngecek gitu ya, Iya. udah apa aja dan sebagainya. Iya, betul. Oke, terima Jadi kasih. mudah-mudahan sama-sama. Iya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Wahyuni Wulan Mainita. Bagaimana cara agar anak bisa kerjakan tugas dengan cepat sesuai target kita? Jam standar aktivitas di mana anak kita lebih fokus belajar jam 9 malam ke atas, sehingga kumpulkan tugas terlambat. Kebetulan anaknya sudah SD, katanya. Ini anaknya baru mengerjakan tugas jam 9 malam gitu ya? Sepertinya begitu. Jadi mungkin belajarnya jam 9 malam anaknya. Ya. Ya, pertanyaan saya, Ibu bekerja apa enggak? Satu itu. Kedua, dari pagi sampai malam ini anaknya ngapain ya? Gitu ya, karena unik nih kalau dia, apa dia nunggu ibu ya? Nunggu ibu pulang gitu, baru dia mau belajar apa gimana ya? Oke, kita coba monitor di chat ya. Bagaimana nih Bu, Ibu Wahyuni bisa jawab di chat? Putus-putus nih, Mbak. Oh ya, kita coba periksa di chat ya. Kita tanya Ibu Wahyuninya bagaimana nih di pagi hari anaknya sama siapa itu ya. Tapi seandainya sambil kita nunggu. Karena terus terang ya, jam 9 itu harusnya anak udah tidur, apalagi baru SD ya anaknya. Rata-rata sebaiknya sih anak-anak tidur jam 8 tuh usia SD. Cuman ini apa ya yang bikin dia justru seger di jam segitu gitu loh. Itu yang perlu dicermati sih gitu. Oke. Berarti kita ke pertanyaan berikutnya dulu ya, Ibu ya. Ada dari Ibu Neneng. Ibu Neneng bilang, selamat siang, Budian, anakku 6 dan 3 tahun. Mereka itu kompak, jadi jika saya sedang mengarahkan kakaknya untuk belajar, adiknya malah nggak mau dan tetap maunya bermain. Jadi kakaknya juga terbawa, jadi nggak belajar dan tetap mau main gadget. Ya, ini orang tuanya lagi yang harus tegas gitu ya. Jamnya jam apa? Konsekuensinya harus jelas untuk dua-duanya. Anak dua-duanya ini harus ditegaskan gitu. Nggak bisa kalau cuma satu anak yang dikenain konsekuensi ya karena dua-duanya adalah pelaku gitu ya. Nah, orang tuanya yang harus tegas gitu. Harus dipastikan waktunya kapan. Kemudian konsekuensinya pilih yang memang berarti buat mereka gitu. Putus ya, Pak? Halo? Iya, udah. Sekarang udah mulai bisa? Ya. Halo? Kedengeran? Ya, saya dengar, Pak. Oke. Yang tadi jawabannya udah ya, Bu? Halo? Iya, udah. Udah. Jadi, balik lagi ke disiplin tua ya. Disiplin orang tua ya justru jadinya ya. Oke. Baik, nanti saya sampaikan ke Bu Neneng ya. Oke. Nah, iya, oke. Pertanyaan berikutnya ada Bu Ina Faedah. Ibu Ina bertanya, apakah baik buat anak saya apabila satu hari sudah full day sekolah dan malamnya kita paksakan untuk mengulangi pelajaran kembali? Halo, Ibu dengar? Oke. Ini sebenarnya tujuan Ibu Ina ini apa untuk mengulang kembali pelajarannya? Apakah anaknya nilainya kurang di sekolah gitu ya, atau tidak? Satu itu. Kemudian yang kedua, mengapa harus diulang? Ya sama ya, kayak gitu ya. Jadi tujuannya apa? Yang pertama itu, kalau untuk tujuan menambah pelajaran, maksudnya menambah latihan supaya nilai anaknya bagus gitu ya, karena dianggap kurang, itu coba dikonsultasikan dulu dengan gurunya. Apakah betul memang perlu gitu ya. Kemudian apakah tidak bisa dilakukan di sekolah? Artinya di jam sekolah atau di antara waktu-waktu di sekolah gitu ya. Karena sebenarnya kalau udah seharian itu dia akan capek belajar lagi di rumah malamnya. Satu itu. Kemudian berapakah usia anak ini gitu. Karena sampai usia SMP, SMA itu kayaknya udah cukup banget ya belajar seharian itu gitu.
Nah, kecuali keinginannya adalah untuk membuat kebersamaan gitu loh dengan anak. Ada yang quality time-nya itu dengan kumpul bersama itu gitu ya. Nah, kalau quality time baik adakan kegiatan yang lain selain belajar gitu, kesian anaknya. Ya, gitu ya. Jadi jangan mengulang pelajaran ya, mungkin sesuatu yang fun aja kali ya. Iya, kalau memang bukan soal nilai ya gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya ada dari Ibu Wahyuni Wulan Menita tadi juga di chat, ini sebenarnya udah dijawab. Di pagi hari anak sedang suka banyak bermain, kebetulan anaknya aktif. Jadi sepertinya anaknya Ibu Wahyuni ini banyaknya bermain di pagi hari gitu ya. Jadi mulai belajarnya pas jam 9 malam itu, Bu. Bagaimana nih tipsnya dari Ibu? Ini anaknya usia berapa ya? SD ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Saya sih sangat tidak menyarankan ya Bu ya, anak untuk mulai belajar di jam 9 malam, sementara seharian itu dia main gitu. Ini balik lagi tugasnya orang tua harus bisa mengatur waktu anaknya. Pertama, anak harus cukup waktu untuk istirahat gitu ya. Kedua, jangan biasakan untuk mengikuti mood anak. Ini sebenarnya jadinya jatuhnya ibu ngikutin moodnya anaknya gitu. Ketika dia seger, dia maunya main gitu ya. Kemudian nanti baru dia lelah gitu. Nggak apa-apa, misalnya anaknya itu maunya main dulu, karena mungkin dia energinya, ada anak-anak yang energinya aktif ya, seperti yang Ibu bilang, dan dia harus turun dulu si energinya ini agak berkurang, baru dia bisa belajar. Karena kalau enggak, dia nggak bisa duduk diem, nggak bisa nerima pelajaran, dia kayak harus ngabisin energi fisiknya dulu, tuh ada memang. Tapi tetap ya nggak seharian kayak gitu. Terus perhatikan makanannya. Mungkin kalau anak-anak yang banyak makan gula, itu bisa kayak gitu jadinya ya, candy rush gitu. Jadinya dia malah pas malam tuh kayak bangun kayak seger gitu loh, kayak banyak energinya. Nah ini harus dicermati ya, cermati lagi, dirubah jadwalnya gitu. Oke, berarti ada yang harus Ibu Wahyuni lakukan nih ya. Betul. Di rumah ya. Betul. Wah, aduh. Anak SD sebaiknya tidak lebih dari jam 9 ya, tidur jam 8 ya. Berarti untuk anak SMP dan SMA bagaimana tuh Bu? Sama juga jam 8 jam. Intinya sebenarnya kan istirahat cukup ya, 8 jam sehari tidur gitu. Anak-anak sampai dewasa tuh seperti itu gitu. Malah kalau yang lebih kecil kan harusnya sampai 10-12 jam. Nah, sebenarnya itu yang harus dicermati gitu. Jadi kalau misalnya dia tidur jam 9, ya berarti dia harus punya waktu sampai 8 jam kemudian. Selain itu, ada secara medis, fisik seseorang itu akan mengeluarkan racun-racun tertentu di jam 10 malam, 9-10 malam, dan seterusnya ya, bisa di-googling aja. Nah, jadi hati-hati. Jadi hati-hati kalau suka begadang itu, dia nanti si organ-organnya itu nggak berfungsi senatural mungkin gitu ya, nggak bisa natural, nanti efeknya sakit gitu. Makanya kan yang suka begadang atau apa tuh suka banyak sakitnya ya. Gitu. Jadi 8 jam minimal ya untuk anak kita ya. Jadi kalau memang dia harusnya bangun jam 5, gitu ya, kita hitung aja mundur gitu ya, kali ya. Betul Pak Victor. Jam 9 berarti ya. Oke, ini ada pertanyaan sebelum kita mungkin ada rehat sejenak sebentar. 5 menit. Ada pertanyaan lagi ini dari Pak Edwin Fitriana. Beliau bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya marah besar karena anak melakukan kesalahan yang menurut saya sangat fatal? Oke. Sebaiknya sih kita tidak mengekspresikan kemarahan yang, saya nggak tahu ya kalau Pak Edwin ini, Pak Edwin ya ini ya? Apa ya, Ibu? Pak Edwin ya. Saya nggak tahu marahnya Pak Edwin gitu ya, karena kan orang berbeda-beda marahnya. Tapi ada baiknya kalau memang marah itu kita balik lagi kayak tadi, ambil jarak dulu. Emang udah kesel banget sih mungkin gitu ya, kayaknya pengen langsung teriak gitu ya, pengen langsung kamu gimana sih gitu ya. Nah kan, tapi lebih baik gitu ya, sebisa mungkin kita ambil jarak dulu. Udah deh, kalau memang ngelihat anaknya jadi pengen marah, ambil waktu, ambil jarak. Yang tadi ya, poin pertama. Misah dulu aja, masuk kamar dulu. Bisa bilang kok ke anaknya, papa lagi nggak bisa nih ngelihat kamu, ini papa marah banget. Nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Karena kamu nih udah salah gitu. Tapi ngomongnya jangan, papa nggak bisa dia lihat kamu gitu ya. Papa marah banget nih. Nah, kalau kayak gitu kan kayak ngusir ya jadinya. Nah, ambil waktu, mungkin kalau
Muslim bisa sholat dulu atau apa dulu gitu ya. Nah, kemudian setelah agak tenang, ajak ngomong anaknya. Ajak ngomong nggak apa-apa, Bapak bisa bilang kok, posisinya adalah Papa marah karena ABC, gitu, itu it's okay, gitu bilang, supaya anaknya ngerti. Oh, jadi kuncinya menenangkan diri kita dulu ya. Betul. Oke, terus kita mungkin tentukan waktu yang paling tepat, kita ajak dia bicara bahwa tadi tuh saya marah tentang ini, begitu ya. Ya, Oke. ya. Nah, kalau mau kasih feedback, ini tips juga ya, kalau mau kasih feedback, segera, yang efektif itu segera. Jadi setelah kita tenang, ya langsung di feedback, jangan nunggu besok-besoknya lagi gitu. Oke, Nggak efektif. jadi jangan terlalu lama ya, setelah kejadian jangan terlalu lama. Oke. Baik, nah ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin kita rehat mungkin beberapa menit. Kita ada yang bisa mungkin break ke kamar mandi dulu, lalu atau isi ulang kopinya dulu, gitu ya. Kita rehat bentar, nanti kita balik lagi bersama Ibu dan Ibu. Terima kasih Ibu. Nanti kita sambung lagi ya beberapa menit. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita mau rehat sebentar. Mungkin bagi yang mau ke kamar mandi, silakan kamar mandi. Bagi yang mau ambil minum, silakan ambil minum. Mungkin 2-3 menit mungkin kali ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu masih ada di sini, bisa pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat Bapak Ibu catat di chat, bisa sekarang disampaikan di chat. Nanti tim kami akan mengumpulkannya dan akan mencoba menanyakannya kepada Ibu Dian, Ibu setelah rehat ini ya, Bapak Ibu.
And we are back. Oke. Semoga tadi waktunya cukup ya Bapak Ibu untuk rehat sejenak. Sambil kita nunggu ujiannya juga udah siap dan juga peserta yang lain untuk siap.
masih mengumpulkan pertanyaan nih, nanti tim kami akan mengkompilasinya dan menanyakan kepada Ibu Dian Diana. Oke. Juga di Pajajaran khususnya mengadakan kelas bahasa Inggris online juga. Jadi anak-anak itu belajar bahasa Inggris dengan Lia Pajajaran juga dari rumah sampai sejauh ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu anak-anaknya ada yang mau belajar bahasa Inggris bersama Lia Pajajaran, bisa menghubungi nomor yang nanti tim kami akan taruh di Zoom chat ya. Itu nanti nomor WA dari Pajajaran Bogor. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin info lebih lanjut mengenai belajar bahasa Inggris secara online di Lia Pajajaran Bogor, bisa menghubungi nomor WA yang nanti kami taruh di Zoom chat ini, gitu ya. Lalu untuk PDF, sempat tadi ada pertanyaan mengenai PDF, mengenai presentasinya. Sepertinya Ibu Dian juga akan share PDF ini nanti ke email Bapak Ibu masing-masing sepertinya ya. Tapi mungkin nggak setelah ini, tapi mungkin besok atau minggu depan gitu Ibu? Ya, mungkin nanti saya share-nya ke Lia aja ya. Nanti Lia. Iya, tentu. Nanti share-nya ke tim kami, nanti tim kami yang blast kepada teman-teman peserta. Lalu untuk sertifikatnya, digit sertifikatnya tentu kita tidak akan bisa edarkan hari ini. Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk menunggu sampai minggu depan, karena ini juga kebetulan hari Sabtu, jadi mungkin nanti kami akan follow up kembali Bapak Ibu untuk digital sertifikatnya ya. Dan kalau misalkan nanti pertanyaan Bapak Ibu belum sempat dijawab pada sesi ini, atau mungkin pertanyaan baru muncul nih setelah sesi ini selesai, Bapak Ibu bisa konsultasi langsung dengan Ibu Dian Ibung melalui kontaknya Ibu Dian, yaitu Ibu Azizah Nur ya Ibu, benar ya, di 087 888 238 289, atau bisa langsung ke Instagramnya Ibu Dian Ibung, Dian Ibung 28. Nanti juga tim kami akan taruh di Zoom chatnya, silakan Bapak copy paste di sini, lalu nanti bisa konsultasi langsung dengan Ibu Dian Ibung, kalaupun nanti ada masalah-masalah yang Bapak Ibu belum dapat pemecahannya gitu ya, apalagi tentang stres menangani anak saat di rumah, atau mungkin hal-hal yang lain ya. Oke. Bisa saya tambahkan dulu Pak Victor, untuk yang mau konsultasi itu tenang aja, sekarang kan lagi pandemik, jadi kita konsultasi juga via Zoom aja. Oh bisa iya benar. Ya. Oke. Ya. Jadi lebih nyaman ya. Jadi nggak usah ke sana. Oke. Baik. Apa kita mulai aja langsung Ibu Dian dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya? Nggak ada masalah? Halo Ibu Dian? Iya. Ya, oke. Keputus barusan Pak Viko. Oh iya. Kita mulai langsung dengan pertanyaan berikutnya ya Bu? Nggak apa-apa ya? Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini seperti dari Andi Fitria Arifin. Ini mungkin Bapak kali ya. Bapak Andi Fitria Arifin. Lagi-lagi semoga nggak salah. Assalamualaikum Ibu, bagaimana solusinya jika saat anak belajar online, baik dengan guru kelas maupun kursus, ternyata tidak ada yang bisa mendampingi. Sementara anak-anak belum bisa mandiri baik dalam hal teknisnya maupun memahami penyampaian materinya. Apakah anak lebih baik absen dulu? Oke, ini pelajaran di sekolah gitu? Kursus sih tadi oke. Pertanyaannya di Oke ya. Kalau yang untuk ini Pak Victor tadi kepotong, jadi saya jawab aja dua-duanya ya. Kalau misalnya untuk pelajaran sekolah tidak ada yang bisa mendampingi, itu sebaiknya dikonsultasikan ke pihak sekolah, gitu ya. Kebijaksanaan dari sekolah gimana nih? Karena orang tua dua-duanya bekerja gitu ya, dan itu kan mungkin banget terjadi. Jadi konsultasikan apakah misalnya mungkin anak untuk belajar di waktu lain atau gimana, nggak tahu deh ya, saya kebijaksanaan dengan sekolahnya aja. Nah, untuk kursus seberapa perlunya sih, apalagi kan bisa sendiri. Mungkin coba dipindah, misalnya kursus bahasa Inggris di tempat lain nggak oke, ternyata di Lia oke gitu kan ya. Nah itu bisa dicoba kalau memang membutuhkan si kursus itu ya. Gitu. Ya, baik. Oke, jadi orang tuanya harus yang proaktif nanya ke sekolahnya.
ataupun ke lembaga kursusnya bagaimana sebaiknya, karena di waktu-waktu tersebut anaknya tidak ada pendampingan gitu ya. Karena memang mungkin anak-anak memang sebaiknya belajarnya ada pendampingan. Kalau gitu memang ya, belum Ibu, mandiri ya, ya memang masih perlu didampingi ya memang harus ditemukan jalan tengahnya gitu ya. Kecuali anaknya udah mandiri, bisa belajar sendiri gitu, nggak apa-apa kan, nggak ada pendamping. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan dari Ibu Eli Aliati. Ibu Eli Aliati, terima kasih Ibu Dian. Luar biasa, dan saya boleh tanya ya, bagaimana kaitan kami sebagai guru untuk bisa menyamakan persepsi dengan orang tua anaknya, terutama untuk anak usia dini. Jadi ini sepertinya Ibu Eli seorang guru. Silakan Ibu Dian. Ya. Yang pertama Bu Eli ya, memang susah nih kalau kayak gini karena banyak juga yang biasanya gitu ya sebelum situasinya seperti ini tuh kayak menyerahkan pendidikan anak di sekolah gitu kan. Ya, saya mengerti itu ya. Nah, kemudian padahal sekarang posisinya jadi sekolah yang nyerahin ya anak untuk dididik oleh orang tuanya. Nah, pertama yang bisa dilakukan pihak sekolah adalah mengadakan kayak pertemuan dengan orang tuanya untuk kayak brainwashing mereka gitu ya, bahwa ini tanggung jawab kalian loh, seperti tadi di slide presentasi saya gitu ya, kan si orang tua nih sekarang jadi punya dua peran gitu ya, peran sebagai orang tua dan peran sebagai guru. Itu yang disadarkan, kembalikan gitu ya ke mereka. Itu yang bisa dilakukan oleh guru. Kemudian bikin sistem atau ya sistem pembelajaran yang memang harus menyertakan si orang tua untuk membantu anaknya. Ya, jadi misalnya usia dini lagi kan ya, itu memang masih harus dibantu banget gitu ya. Masih terdengar suara saya? Masih ya, oke. Nah, untuk yang usia dini ini, coba pihak sekolah bikin kegiatannya semua yang memang membutuhkan bantuan dari orang tua. Jadi mau nggak mau kan si orang tua nih harus ikut ngerjain gitu ya. Kalau dia mau anaknya ini ngumpulin materi yang diberikan sekolah gitu. Itu sebenarnya bisa untuk cek-recek dari pihak sekolah bahwa orang tua ini terlibat dalam buatan atau pembelajaran anaknya di rumah, gitu ya. Jadi emang pihak sekolah harus reach out to the parents ya, harus juga ya mengajak parentsnya untuk terus mendampingi, paling nggak memonitor juga ya kemajuan anak sudah sampai mana. Cuman memang sayangnya sih orang tua di depan ketika bicara di sekolah gitu iya, tapi nanti kita yang sedih gitu lihat anaknya nggak keurus gitu ya. Oke, ada lagi? Ada. Ada pertanyaan ini dari Ibu Dian Kristi. Anak saya berusia 5 tahun dan kalau di sekolah saya adalah ibu gurunya. Dia suka semaunya, bahkan ngatur teman-temannya ketika pembelajaran. Nah, selama study from jadi, dia tidak mau saya menjadi guru lagi seperti di sekolah. Dia hanya mau belajar hafalan surat dengan ibu guru yang lain. Jadi target hafalan surat dan iqro'nya berantakan. Mohon tips agar dia mau belajar seperti di sekolah. Terima kasih Ibu Dian. Ini yang tadi saya terangin di presentasi, bahwa si anaknya ini jeli gitu. Dia bisa lihat nih, kalau di rumah, kamu bukan guru saya gitu, nggak ada konsekuensinya gitu. Kalau dulu dia bisa mengerti bahwa ibunya adalah juga gurunya, karena kan situasinya di sekolah gitu ya, situasinya beda. Nah sekarang dia itu di rumah gitu, dan dia ngerasa ya udah jadi bunda aja gitu, bukan jadi guru, makanya dia nggak mau. Nah di sini nih peran ibu sebagai Ibu Dian ya, sebagai orang tua yang berperan juga sekarang sebagai guru, beneran artinya di rumah juga benar-benar guru gitu kan ya, diuji gitu ya. Ibu ditantang nih sekarang sama situasi, bisa nggak tetap bersikap disiplin, tetap bersikap tegas gitu ya, ketika di rumah, bahwa ketika jam belajar ya tetap kamu tuh harus ngikutin bunda sebagai murid gitu, dan bahwa ada target-targetnya. Ini bukan hal yang mudah,
seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, ini kayak trial dan error nantinya. Mungkin kayak pertama sekarang cuma 1-2 surat gitu ya, ayatnya cuma 1-2, nggak selesai-selesai, kayak berlanjut terus-terusan, tapi mesti dicoba terus. Nah, selama proses ini nggak apa-apa didampingi oleh guru lain ya untuk ngecek hafalan dia. Surat-surat sih nggak apa-apa, supaya nggak lost kan ya, supaya nggak lepas sama sekali gitu. Ya. Oke. Wah, berarti benar-benar orang tua sangat penting juga ya dalam pelajaran anak ya. Dan seperti pertanyaan yang terakhir tadi, Ibu Eli juga susah sekali Mas kepencet, Pak Victo-nya kepencet kayaknya jadi mute. Ini ada yang kepencet nih, mute semua. Oh iya. Jadi memang peran orang tua sebenarnya sangat-sangat penting ya dalam membimbing anak-anaknya belajar di rumah ya. Dan ini juga Ibu Eli sebagai guru juga kesulitan, ternyata guru juga kesulitan ya Ibu Dian ya, karena dia sendiri juga sulit untuk anaknya, apalagi anaknya pernah diajar oleh dia ya di sekolah ya, jadi anaknya dengar atau enggak. Anaknya pinter itu. Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya mungkin kasih kesempatan untuk bertanya lagi di dalam chat. Sepertinya tadi Ibu Eli adalah penanya yang terakhir. Kalau misalkan masih ada, kami masih welcome. Tetapi kalau misalkan, coba ya. Oh tadi itu Andi Fitria, Ibu Andi Fitria ya, bukan Bapak Andi Fitria, mohon maaf ya Bu Andi. Oke. Bu Andi ya. Oke. Oh ini kali Ibu Arif Narahma tadi dia bilang sambung yang tadi di rumah sama neneknya, kendalanya adalah anaknya umurnya 10 tahun dan 5 tahun, pengennya sama bundanya, kecuali kadang ada tantenya yang nemenin, itu masih aman. Jadi di rumahnya itu ditinggalkan. Ini kasusnya yang apa ya tadi? Ini kalau nggak salah kasusnya apa ya tadi? Ibu Arif ini kerja siang, pulangnya malam. Kalau nggak salah begitu ya. Tidur jam 9 malam bukan? Yang anaknya tidur jam 9 malam deh kalau salah. Iya betul. Jadi paginya ditinggalkan dengan neneknya. itu challenging tuh ya, kalau tinggal sama neneknya itu ya kita tahu lah ya Pak Victo, nenek atau kakek itu biasanya lebih memanjakan gitu ya. Biasanya kalau tinggal sama nenek kakeknya itu peraturan nggak jalan gitu ya. Pasti yang berjalan ya peraturan dari nenek dan kakeknya. Diajak kerjasama aja lah. Kalau kayak gitu sebaiknya diajak kerjasama untuk kebaikan anak itu sendiri. Gitu ya, diajak ngomong aja nenek kakeknya. Nah, jangan juga terlalu berharap muluk-muluk ya. Pertama kan kalau orang tua tuh susah juga ya dirubahnya, karena udah demikian lah mereka gitu ya. Jadi sedikit-sedikit aja dulu gitu ngerubahnya. Mungkin bisa dibilang, ya mah ini kasihan cucu mama juga. Nah, dia kemalan bla 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 bla. Mungkin bisa berkurang. Targetnya juga nggak usah muluk-muluk dulu gitu ya, langsung dia berubah malam nggak lagi belajar, langsung semua pindah pagi. Nggak usah, mundurin aja dulu. Misalnya belajarnya bukan jam 9 tapi abis maghrib gitu. Nah, Ibu juga usahain untuk pulang lebih cepat. Bapak, maaf. Bapak, sorry. Iya, nggak apa-apa, saya juga salah. Bapak juga, tapi yang pulang malam ini ibunya kan? Atau ini Pak Arif baru bilang saya bekerja Senin sampai Jumat, saya bisa nemenin anak-anak belajar biasanya malam. Katanya begitu. Ini ada kendalanya, anak saya umur 5 tahun pengennya sama bundanya gitu kan ya. Oke lah, pokoknya intinya gini. Kalau memang anaknya tetap mau sama orang tuanya, ya orang tuanya juga harus usahain supaya bisa lebih cepat gitu pulangnya. Ya, kalau tadinya jam 9 ya usahainlah jam 6 tuh abis maghrib tuh udah di rumah gitu supaya anaknya bisa maju belajarnya. Jadi kalau anaknya kan juga nggak terlalu gitu loh. Jadi sekarang ya karena sebentar lagi papa mama pulang misalnya, ya kan. Jangan juga ngarepin berubah tanpa kitanya berubah gitu. Jadi harus turun lah, orang tuanya turun, anaknya naik gitu. Jadi ketemu nanti di tengah-tengah kayak gitu sih. Ya, jadi nggak bisa full ideal langsung berubah tanpa kitanya berubah, kitanya pulang malam tapi anak harus pulang harus belajar siang gitu ya susah gitu. Oke. Baik.
Kita dulu, Ibu, ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari tim saya. Oke. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, kalau misalkan nanti setelah sesi ini selesai ada pertanyaan dari Ibu, bisa menghubungi langsung ke Ibu Dian ya, melalui asistennya Ibu Dian, yaitu Ibu Azizah, melalui nomor WA maupun Instagram yang nanti tim saya akan taruh di chatnya Zoom ya. Ibu Dian nanti mengadakan konsultasi, biasanya online ya, kalau ini ya Ibu Dian. Oke, nah kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita sampai di sini saja dulu untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Dian atas waktunya dan informasinya, sungguh sangat berguna sekali. Saya juga untuk para peserta, Bapak Ibu, sudah sangat berguna sekali ya informasi hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin anaknya juga belajar di LIA Pajajaran untuk kelas bahasa Inggris, LIA Pajajaran juga mengadakan kelas online juga. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi LIA Pajajaran di nomor yang sepertinya juga sudah ada di Zoom group chat di situ. Dan kami nanti akan mencoba melayani Bapak Ibu dengan informasi yang Bapak Ibu butuhkan ya. Lalu foto, iya, tim saya baru ngingetin nih, kita mau foto barengnya tapi lewat Zoom ya. Kayaknya kita sering banget ya kalau kita Zoom ya. Oke Bapak Ibu, yang kameranya belum dibuka, Bapak Ibu kameranya dibuka dong ya. Nanti timnya yang screenshot kapan lagi nih bisa foto sama Ibu Dian Ibungnya nggak sih? Saya juga mau nih ya. Oke, Bapak Ibu, videonya udah semua belum? Oke, asik. Banyak sekali peserta kita hari ini. Oke, kita tunggu sampai semuanya dibuka ya. Gallery view. Oke. Wah, kayaknya nggak muat nih semuanya. 2 kali ya berarti ya? 3 kali? 2 kali. Tahan ya, tim saya bilang tahan dulu karena satu screen dengan Bapak Ibu, jadi ini ada 2-3 kali, jadi tahan senyumnya. Oke, kita itu ya. Oke, siap Bapak Ibu, mau tahan ya, tahan. Oke, udah. Oke, sekarang halaman berikutnya ya. Oke. Udah, oke. Yeay, terima kasih Bapak Ibu. Lagi untuk isi sertifikatnya akan dibagikan minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke nomor yang sudah tertera di layar Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya atas webinar hari ini. Ibu Dian Ibung juga terima kasih sekali lagi dari LIA Pajajaran Bogor. Kami sangat terbantu informasi yang Ibu berikan. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di webinar berikutnya dari LIA Pajajaran Study from Home. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.